Angkatan 2 Kelompok 4 NDH 18 dari Pemerintahan Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di UPTD Puskesmas Panawangan. Terdapat 6 isu yang saya temukan di Puskesmas Panawangan. Isu yang pertama yaitu fasilitas sarana dan prasarana puskesmas yang belum lengkap sehingga kurang mencerminkan profesionalisme. Faktanya, alat-alat medis yang sudah lama bahkan rusak belum diganti oleh alat yang terbarukan. Dampaknya proses pelayanan medis terhadap pasien kurang maksimal. Pihak yang terdampak yakni pasien, tenaga medis, dan puskesmas. Isu yang kedua, kurang diterapkannya kepatuhan 7 langkah mencuci tangan oleh petugas puskesmas sehingga kurang mencerminkan entrepreneurship. Faktanya, masih ditemukannya petugas puskesmas yang tidak melakukan 7 langkah benar cuci tangan atau hanya mencuci tangan sekadarnya saja. Dampaknya, masih terdapatnya sisa kotoran atau bibit penyakit yang belum dibersihkan seutuhnya dari tangan petugas, sehingga dapat menjadi sarana penyebaran infeksi yang dapat merugikan bagi pasien maupun petugas puskesmas itu sendiri. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan petugas puskesmas. Isu yang ketiga, dokumentasi keperawatan yang belum ditulis lengkap sesuai SOP sehingga kurang mencerminkan profesionalisme. Faktanya, masih seringnya ditemukan pendokumentasian yang kurang lengkap atau hanya sekadar copy paste. Dampaknya, mengakibatkan kesalahan dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien dan juga kesalahan informasi antar sesama petugas kesehatan. Pihak yang terdampak yakni pasien, tenaga kesehatan, juga puskesmas. Isu yang keempat yaitu pencatatan rekam medis pasien belum secara komputerisasi, tidak mencerminkan teknologi informasi dan bahasa asing. Faktanya, pencatatan rekam medis masih bersifat manual. Dampaknya, pendokumentasian kurang lengkap dan kurang sistematis. Pihak yang terdampak yakni tenaga medis dan puskesmas. Isu yang kelima yaitu kurangnya kepatuhan pengunjung atau keluarga pasien dalam memakai masker di lingkungan sekitar puskesmas, sehingga kurang mencerminkan ASN yang berwawasan global. Faktanya, masih adanya pengunjung atau keluarga pasien yang tidak memakai masker saat berkunjung ke puskesmas. Dampaknya, bisa mempercepat penyebaran penyakit dari pasien yang dirawat atau sakit terhadap keluarga atau orang yang sehat. Pihak yang terdampak yakni pengunjung atau keluarga pasien. Isu yang terakhir yaitu masih terdapatnya petugas puskesmas yang kurang ramah dan tidak menerapkan 5S, yakni senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, sehingga kurang mencerminkan entrepreneurship. Faktanya, masih terdapatnya pasien dan keluarga yang mengeluhkan pelayanan dari petugas puskesmas yang kurang ramah. Dampaknya, pasien akan merasa kecewa terhadap pelayanan puskesmas. Pihak yang terdampak yakni pasien dan puskesmas. Selanjutnya, untuk menentukan core issue, saya menggunakan teknik tapisan isu USG yang merupakan singkatan dari U, urgensi, artinya seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Yang kedua, S atau seriousness, artinya seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat atau masalah baru yang bisa ditimbulkan. Yang ketiga yaitu G atau growth, artinya seberapa besar isu tersebut menjadi berkembang atau memburuk jika tidak diselesaikan. Dengan menggunakan metode tapisan ini, saya menemukan satu isu yang bisa menjadi core isu, yaitu dokumentasi keperawatan yang belum ditulis lengkap sesuai SOP. Untuk menganalisis isu yang saya temukan, saya menggunakan analisis isu Fishbone untuk membantu menganalisis penyebab terjadinya isu yang saya angkat dan mencari solusi yang tepat untuk isu tersebut. Saya menemukan 4 penyebab yang menjadi faktor munculnya isu yang saya buat. Yang pertama yaitu man atau manusia. Masih kurangnya pengetahuan dan kemauan perawat mengenai cara pendokumentasian ASKEP yang lengkap dan benar. Yang kedua yaitu method atau metode. Kurangnya sosialisasi mengenai cara pendokumentasian ASKEP sesuai SOP. Yang ketiga yaitu environment atau lingkungan. Lingkungan kerja yang mendukung dan membudayakan pendokumentasian dengan cara copy paste. Yang keempat yaitu material atau sarana dan prasarana. Tidak tersedianya contoh pendokumentasian ASKEP yang lengkap. Sehingga timbullah masalah yaitu
Belum lengkapnya pendokumentasian keperawatan yang sesuai SOP. Setelah mendapatkan hasil mengenai penyebab core issue yang saya buat, saya memiliki beberapa gagasan kreatif yang bisa dilakukan untuk penyelesaian core issue tersebut. Yang pertama yaitu membuat lembar catatan standar operasional prosedur atau SOP yang sesuai dengan perkembangan ilmu dalam pemberian asuhan keperawatan. Misalnya dengan membuat lembaran-lembaran standar asuhan keperawatan untuk diagnosa-diagnosa keperawatan yang sering muncul di puskesmas dan terus melakukan pembaharuan sesuai perkembangan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, mengadakan sosialisasi mengenai cara pendokumentasian ASKEP yang sesuai SOP. Misalnya, dengan cara mengadakan sosialisasi dalam acara lokakarya bulanan mengenai cara pendokumentasian asuhan keperawatan yang sesuai prosedur. Yang ketiga, memberlakukan sistem reward dan punishment yang jelas untuk mengubah kebiasaan yang sudah membudaya. Untuk gagasan ini, diperlukan adanya kerjasama dengan kepala puskesmas mengenai bagaimana sistem reward dan punishment yang efektif dan disetujui oleh semua tenaga kesehatan atau perawat yang ada di puskesmas. Yang keempat, membuat media informasi yang menarik sebagai pengingat agar selalu melakukan pendokumentasian sesuai SOP. Misalnya dengan cara membuat poster atau lembar pengumuman yang ditempel di meja perawat atau nurse station agar semua perawat selalu melakukan pendokumentasian sesuai SOP. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.